Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat-sehat? Ceria-ceria? Puji Tuhan ya. Apalagi senyumnya tambah lebar hari ini ya. Baik, saudaraku yang terkasih, satu kali ada seorang katekis yang kepo. Ini bukan Mas Agung ya, bukan ya. Katekis. Satu kali dia kepo lalu bertanya pada Santo Petrus, di surga itu ada berapa orang yang pemazmur dan lektor? Santo Petrus menjawab, tidak ada lektor dan pemazmur di surga. Santo Petrus senyum-senyum. Katekis tadi senyum-senyum. Lalu dia masih penasaran, kalau begitu apakah ada dokter-dokter atau perawat yang juga masuk surga? Tidak ada, jawab Petrus. Wah, tambah ngelus dodo. Wah, katekis nih menjadi pasti masuk surga. Lalu tanya lagi, kalau begitu apakah ada yang suka nyanyi-nyanyi di gereja, jadi kur, juga masuk surga? Di sana ada berapa orang? Tidak ada. Wah, pikirnya ini pasti katekis lah yang akan masuk surga. Kalau begitu berapa katekis yang ada di surga? Santo Petrus pun senyum dan menjawab, tidak ada katekis yang di surga. Saudaraku yang terkasih, tapi tidak kalah akal sang katekis tadi. Kalau begitu apakah orang Ambarawa juga masuk surga? Tidak ada. Ambarawa itu saya ya. Wah, kalau begitu orang Nganjuk, bagaimana orang Nganjuk? Juga tidak ada. Waduh. Dengan senyum Santo Petrus mengatakan, bukan katekis, bukan lektor pemazmur, bukan yang suka nyanyi, bukan orang yang rajin berdoa, tetapi mereka yang percaya kepada Tuhanlah yang masuk surga. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini perempuan Kanaan datang kepada Yesus dan berseru, kasihanlah aku ya Tuhan putra Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kita tahu Kanaan, apalagi orang Kanaan adalah orang yang bagi orang Israel, orang yang disingkirkan karena mereka dianggap kafir, dianggap musuh. Apalagi seorang perempuan tidak dianggap. Bisa perempuan tadi berseru, para murid, Yesus sama sekali tidak menjawab, dan bahkan para murid mengatakan, usirlah dia karena dia mengikuti sambil berteriak-teriak. Jawaban Yesus apa? Aku diutus untuk mencari domba yang hilang dari umat Israel. Tambah kejam ya. Tetapi karena mendengar itu, perempuan tadi bersujud dan memohon, tolonglah aku ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus masih menjawab dengan cara yang sangat keras, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi tidak kalah gigihnya perempuan tadi. Memang benar, anjing-anjing juga makan remah-remah dari meja tuannya. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat kronologi, apalagi latar belakang orang Kanaan, perempuan, dengan jawaban-jawaban Tuhan Yesus, kita berpikir apakah Tuhan Yesus ini begitu kejam, tidak mau menyelamatkan orang, sampai sujud-sujud pun tidak mau menolongnya. Tuhan Yesus tidak segera menolong karena Tuhan Yesus ingin melihat apakah orang itu sungguh gigih, berusaha, beriman, percaya kepada Tuhan atau tidak. Saudaraku yang terkasih, dan karena iman kegigihan ibu tadi, Tuhan Yesus menjawab, hei ibu, besar sekali imanmu, terjadilah menurut apa yang kamu kehendaki. Dan
seketika juga anaknya sembuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita ini kadangkala jatuh di dalam kegibahan, kejulitan, kegosipan, bahwa menilai orang itu terlalu cepat. Menilai orang dari versi kita masing-masing bahwa akulah yang paling benar. Dan orang yang paling benar pasti akan diselamatkan. Oh, aku kan pinter nyanyi, ya pasti yang lain-lain tidak bisa nyanyi. Aku yang ahli masak, yang lain tuh nomor, pasti masakanku yang paling enak. Oh, aku dokter sing satu-satunya akan dicari, HP ku tidak pernah mati. Nek kering masih aku ndang telepon diangkat tak jus gitu ya. Aku satu-satunya yang paling hebat. Tetapi di hadapan Tuhan bukan lagi siapa dan apa kita, tapi bagaimana kita rendah hati di hadapan Allah. Bagaimana kita mengimani Tuhan dalam kehidupan kita, bukan karena diri kita apa atau siapa, tetapi sungguh dengan kerendahan hati, mungkin sampai ndelosor-ndelosor. Tuhan, kasihanilah aku, tolonglah aku. Dan di saat kita sungguh-sungguh percaya, Tuhan akan mengatakan, besar sekali iman, terjadilah apa yang kau kehendaki. Tapi pasti kita akan protes, Romo, saya ini sudah berdoa novena 9 kali 9. Bayang nih, piro Jeff? Oh, Jeff, hitung-hitungan enggak bisa nganu ya. Kalau bahasa Inggris atau sains dia cepat. Banyak sekali. Tetapi mengapa tidak dikabulkan doa kita? Novena, rosario, bahkan berdoa di lawang asih jam 12 malam. Rosario sampai ndridil, rosario sampai pedot mergo saking semangate. Mengapa tidak engkau dengarkan? Sekali lagi hanya karena kurang gigih untuk percaya kepada Tuhan. Perumpamaan Kanaan jelas, ia orang yang disingkirkan, orang yang tidak dianggap, orang yang dianggap kafir, mungkin percaya pada Tuhan pun tidak. Tetapi karena yakin Yesus maha segalanya, dan dia gigih percaya kepadanya, dan akhirnya diselamatkan. Pertanyaan refleksi untuk kita semua, bagaimana dengan diri kita? Sungguhkah aku selalu gigih berusaha memohon percaya kepada Tuhan? Dan akhirnya jawaban Tuhan Yesus kepada seorang ibu tadi, hei umatku, Santo Paulus nganjuk, besar sekali imanmu, terjadilah semua sesuai dengan kehendakmu. Dan di saat sabda itu tercetus dalam hati kita, diri kita, yakinlah keselamatan di surga sudah jaminan hidup kita. Berkat Allah melimpah bagi kita semua.